Let's count down from 20. Are you ready? Here we go. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom adik-adik, selamat datang di perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Jatiwaringin. Adapun tema Natal kita untuk tahun ini diambil dari Matius 1 ayat 23. Mereka akan menamakannya Immanuel. Halo adik-adik, apa kabarnya adik-adik sekolah minggu HKBP Jatiwaringin? Mana nih yang udah siap mau Natalan? Lambaikan tangannya ke kamera. Wah, luar biasa. Semua adik-adiknya udah siap mau Natalan, Bang Simon. Nah, tapi Kak Tika, Natal tahun ini agak berbeda ya. Benar Bang Simon, Natal tahun ini kita harus dari rumah aja. Karena saat ini dunia sedang dilanda oleh virus corona. Iya Kak, yuk adik-adik kita doakan supaya wabah virus corona segera bisa diatasi. Tapi adik-adik, walaupun kita Natalan dari rumah aja, kita harus tetap bersukacita dan bergembira. Yuk adik-adik kita bersukacita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi sambil mengikuti gerakan kakak guru sekolah minggu. Adik-adik silakan bangkit berdiri, kita angkat pujian I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Wah, Kak Tika, luar biasa ya adik-adik sekolah minggu. Siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Coba adik-adik yang sayang sama Tuhan Yesus, kasih bentuk love seperti ini, tunjukkan ke kamera. Kakak mau lihat nih, seberapa banyak adik-adik sekolah minggu yang sayang sama Tuhan Yesus. Wah, luar biasa banyak ya Kak. Ternyata semua adik-adik sayang sama Tuhan Yesus. Tapi Bang, kalau mengaku sayang sama Tuhan Yesus, mereka juga harus sayang sama papa, sama mama, sama kakak dan juga adiknya. Bener banget Kak Tika. Nah, adik-adik coba tunjukkan rasa sayangmu buat papa, mama, atau kakak dan adiknya dengan peluk mereka sambil ucapkan Selamat Natal Papa, Selamat Natal Mama. Kalau nggak ada papa, mama, boleh kakak, opung, atau nantulang, siapa aja yang ada di dekat adik-adik. Wah,
Semua adik-adik sekolah minggu penuh dengan rasa sayang. Coba tunjukkan mana senyumnya. Wah, adik-adik semua senyum, Kak. Tandanya adik-adik bergembira. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Apa kabar? Kita bergembira. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan dari depan matamu. Goyang ke kiri dan goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Mana senyummu? Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan dari depan matamu. Goyang ke kiri dan goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Angkat tanganmu. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan mulai ibadah Natal kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan bersatu teduh sejenak. Adik-adik, silakan berdoa dalam hati masing-masing agar kita dapat mengikuti ibadah Natal ini dengan penuh sukacita. Amin. Hari Natal adalah hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia. Dan biarlah seluruh umat manusia datang memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 sampai ayat 2. Alam raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, daripada hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kita menyanyikan ayat 2, adik-adik silakan bangkit berdiri. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggegah? Bagi Maharaja siapa sorga-sorgawi terdengar. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Tahu nggak Bang Simon, kalau hari Natal itu disebut juga dengan pesta loh. Wah, pesta apa itu, Kak? Pesta kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini dari buku ND nomor 57 ayat 1 dan ayat 2. Nunga Jepang Muse Ari Pestai. Jepangku sehari pestai, hatu tubuh itu hata Yesusi. Tua doi banasia surdoi, mebatu itao. Asang aponi debata, dame mani jona. Rasmi rohani debata, ajoma. Ita somba madak danak madisi, nanti doa disaroi debata amai. Asang aponi debata, dame mani joma. Asni orani debata, ajoma omuse. Pada mulanya belum ada ikan, ada bintang. Aduh, ada apa ya, Kak? Tuhan ciptakan hari pertama apa sih, Kak? Ih, Bang Simon, lupa ya akan urutan penciptaan Tuhan. Iya nih, Kak, aku lupa. Nah, supaya Bang Simon ingat lagi dengan urutan penciptaan Tuhan, kita akan menyaksikan penampilan dari adik-adik Horong 1, Kelas A, B, dan C. Allah menciptakan langit dan Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. dan roh Allah layang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka
Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Allah menjadikan cakrawala. Dia memisahkan air dari cakrawala itu. Air ada di atas, jadi yang demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat pohon? Saya tidak bisa. Siapa buat pohon? Hanya Tuhan saja. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit pada suatu tempat sehingga kelihatannya kering. Lalu Allah menamai yang kering itu darat. Dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan bintang-bintang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, kembang biaklah dan bertak. Serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah
jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kelima. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Lihatlah, lihatlah, kupu-kupu segala warna, ada putih, ada merah, semuanya indah-indah, itu juga Tuhan punya. Allah hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok peotet, bung peotet bung. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, Gloria, haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok peotet, bung peotet bung. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, Gloria, haleluya. semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah selama-lamanya. Nah, Bang Simon, setelah udah melihat penampilan dari adik-adik sekolah minggu, udah tahu belum urutan hari-hari penciptaan Tuhan? Udah dong Kak, aku telah melihat mereka dengan penampilan yang luar biasa.
Oh, jadi Bang Simon udah tahu nggak Tuhan menciptakan segala dunia ini berapa hari? 6, 7, berapa ya Kak? Duh, coba adik-adik yang di rumah tunjukkan jarinya 6 atau 7. Lamanya Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini. Coba kakak mau lihat. Good, luar biasa. Betul adik-adik, Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini selama 6 hari. Gimana Bang Simon? Udah tahu nggak sekarang? Udah Kak, makasih ya adik-adik udah bantuin Abang Simon. Kalian luar biasa. Karena Tuhan begitu baik menciptakan seluruh dunia, sekarang kita akan riang gembira memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama melalui Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 3. Kami puji dengan riang. Adik-adik, tahu nggak? Ternyata apa yang telah Tuhan ciptakan ternyata dirusak oleh manusia. Karena manusia ingin sama dengan Tuhan. Bener Kak Tika, sampai apa yang telah Tuhan perintahkan dilanggar oleh manusia. Seperti penampilan yang akan dibawakan oleh adik-adik Horong 2 dari kelas 1, 2, dan 3 SD. Tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya pikatnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah
Awalnya sangat indah, debu tanah yang dihembuskan nafas, hidup tinggal di taman itu. Taman yang indah, tiada satupun kecacatan. Taman pengharapan, tidak susah dan keluh. Tempat di mana bernaung cinta yang suci. Pertemukan insan dalam kekudusan, kebebasan melingkupi. Ya, Allah menciptakan segalanya sempurna. Namun semua berubah kalau godaan dan hasrat dipersatukan. Hasrat berbuah kejahatan. Godaan yang jadi landasan jiwa kini menjadi budak hasrat. Kini semakin menyimpan mata dan mengunci hati yang murni, membuat Ihsan menjauh dari sang pencipta. Beruang di bumi, hilang di tengah egois. Hidup tanpa tujuan, tak tahu hakikatnya menjadi insan. Ya, insan mulia yang butuh pertolongan. Akibat dosa yang menimbulkan kesesatan. Lihatlah perbuatan-perbuatan untuk senangkan hatiku. Hanya seperti kain kotor bagiku. Dunia semakin jahat, moral kini tiada makna. Jurang maut semakin lebar, sementara insan berbuat tiada guna. Sakit hatiku melihatnya. Insan mulia yang kucipta tidak lagi menjaga kehormatan. Murkaku menyala-nyala, kekudusanku tak lagi diperhitungkan. Penghukumanku mengalir deras, jurang telah terbentang luas. Satu yang menjadi bukti keterpisahan, namun diriku tak tahan, kasihku tak terelakkan. Kini rencana telah digenapi hanya oleh satu pribadi, anak manusia yang ilahi, membawa pemulihan bagi citra diri. Oh, terhapusnya penghukuman yang dibawa oleh Yesus Tuhan. Datanglah, aku membawa kelepasan bagimu. Perbudakan dosa tak lagi menguasaimu. Bukan karena perbuatan baikmu, semua hanya karena kasihku. Anak tunggalku menjadi kurban bagimu. Tapi siapa yang mulai mendapatkan, siapa yang patut dipulihkan? Ialah yang menaruh iman dengan segenap hati dan hidup berlandaskan ketaatan.
luar biasa ya penampilan adik-adik Horong 2. Ada apa aja tadi Bang? Ada banyak Kak, ada puisi, ada tarian, ada paduan suara. Semua anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin hebat-hebat. Tepuk tangan buat adik-adik KKBP Jatiwaringin. Bang Simon, kan ini manusia udah berdosa. Kira-kira Tuhan itu masih sayang gak sih sama manusia? Oh tentu Kak, Tuhan masih tetap sayang sama manusia. Sampai-sampai Tuhan menjanjikan seorang penyelamat bagi umat manusia seperti lagu berikut ini dari buku ND nomor 591 ayat 1 dan 2. Boru Sion. Nah, sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari adik-adik Horong 3, kelas 4 dan kelas 5 SD. Wah, penampilan apa tuh Kak Tika? Kelas 4 SD ada penampilan monolog dan kelas 5 SD ada penampilan paduan suara yang menceritakan bahwa akan datang seorang juru selamat dunia yang membebaskan manusia dari segala dosa. Tuhan menciptakan alam semesta ini. Dia menciptakan dunia ini begitu indah dan sempurna. Dia rindu agar kita menjaga dan memeliharanya. Itulah alasan kita ada di sini, di dunia ini. Tuhan rindu agar kita menggunakan, memelihara, dan menjaga apa yang telah Tuhan ciptakan. Seringkali manusia tidak mampu melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan. Penuhilah bumi, taklukkanlah dan berkuasalah atas segala ciptaan Tuhan. Kini manusia telah sangat berkuasa hanya untuk hatinya sendiri. Manusia lebih memilih berkuasa sesuka hatinya. Manusia menjadi serakah. Sehingga apa yang indah yang Allah ciptakan menjadi rusak. Hubungan antara Allah dan manusia menjadi terputus. Manusia semakin menjauh dari Tuhan. Semakin bumi dipenuhi oleh manusia, semakin banyaklah timbul penderitaan, perang,
perselisihan, bencana alam, bahkan berbagai penyakit. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Bumi semakin tandus, manusia semakin berdosa dan meninggalkan Tuhan. Lihatlah, saat ini seluruh dunia sedang dilanda virus corona yang membuat manusia hidup dalam penderitaan, kesakitan, kemiskinan, dan kejahatan yang semakin bertambah. Dapat bebas lagi melakukan pekerjaan, harus menjaga jarak, bahkan untuk bersekolah dan beribadah harus dilakukan di rumah. Semua aktivitas pun terbatas. Ketika manusia semakin menderita, mereka akan mencoba untuk berjalan sendiri, merasa kuat dan merasa mampu tanpa bersama Tuhan. Banyak orang ingin mencari uang sebanyak-banyaknya agar bahagia, namun lupa untuk bersyukur, lupa untuk berbagi kepada orang-orang yang kekurangan. Semakin hari, kejahatan dan kekerasan semakin berkembang pesat di mana-mana. Kini, manusia semakin mencintai dirinya sendiri. Tidak ada lagi damai. Hati manusia mulai dipenuhi kebohongan demi menutupi kesalahannya. Kebencian dan dendam, dosa pun tak terhindarkan. Manusia mulai nyaman untuk melakukan dosa. Tuhan, adakah seseorang yang Engkau siapkan untuk membebaskan kami, umat-Mu, dari dosa dan penderitaan kami? Apakah kami masih bisa merasakan kasih dan cinta-Mu? Kami yang telah tidak setia dan pergi menjauh meninggalkan-Mu. Hati kami ingin bebas dari dosa. Masihkah ada harapan untuk kami umat-Mu yang berdosa ini? Sebab semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hanya oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Malam itu, sejak kesenyapan yang terjadi di Taman Eden, sayup-sayup terdengar lagi nyanyian yang telah lama hilang. Malaikat Tuhan berkata, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan padamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oh, datanglah Immanuel,
Ternyata anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin punya bakat dan talenta yang luar biasa. Betul Bang Simon. Tapi bakat dan talenta kita harus kita gunakan untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik kita semangat memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 4. Hai dunia, gembira. Hai dunia, gembiralah, tersambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dia Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Semua bersukacita sambut kelahirannya. Pada suatu malam penuh bintang di Bethlehem, hewan-hewan sedang berkumpul di kandang menikmati makan malam mereka. Mereka makan yang banyak sampai perutnya kenyang. Lalu mereka bersiap untuk tidur. Tiba-tiba mereka mendengar suara sayup-sayup dari balik pintu kandang. Mo, siapa yang datang ke sini ya? Cit, cit, cit. Ada orang datang. Laki-laki dan perempuan. Wek, malam-malam begini. Aku mau lihat ah. Seluruh penghuni kandang dengan mengendap-endap melihat orang yang baru datang itu. Ternyata laki-laki dan perempuan yang dimaksud tikus adalah Yusuf dan Maria. Yusuf sedang menuntun Maria duduk di jerami. Setelah itu, Yusuf membersihkan sebuah palungan tempat makan ternak dan mengisinya dengan jerami bersih. Apa yang sedang mereka lakukan ya? Mereka sedang membersihkan palungan itu untuk tempat tidur mereka. Lihatlah perempuan itu. Tidak lama lagi sepertinya akan melahirkan. Mo, sebelumnya aku tidak pernah melihat seorang bayi lahir di kandang kita yang kotor dan bau ini. Maka lahirlah bayi itu. Maria ibunya membungkusnya dengan kain yang bersih dan menidurkannya di dalam palungan. Meskipun si bayi tidak berpakaian indah dan mewah, tetapi hewan-hewan di kandang tahu bahwa bayi itu sangat istimewa. Wow, ada bayi yang baru lahir. Dia lucu sekali ya. Dia juga manis. Wajahnya sangat bercahaya. Cit, cit. Bolehkah aku ikut melihat? Webek, aku juga mau lihat, Webek. Semua binatang di kandang amat gembira karena kelahiran bayi itu. Belum pernah mereka merasa bahagia melihat seorang bayi. Meskipun bayi itu mungil, mereka tahu akan terjadi hal yang sangat penting pada bayi tersebut. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia. Yesus datang untuk kita. Yesus lahir bagi kita. Lihatlah,
wajah Maria cerah berseri atas kelahiran bayinya. Bayi kecil itu terbaring dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Bayi Yesus tidur dengan tenang di malam yang hening, sunyi dan senyap. Maria dan Yusuf menjaganya. Malak sorga bersukacita karena kelahiran Tuhan Yesus. Terdengar tembang malaikat bergema di Efrata. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Para gembala menerima kabar mulia dan menjadi saksi kelahiran Tuhan Yesus. Bukan para ahli kitab, bukan para nabi, bukan para raja Yerusalem, dan bukan pula kaisar dari Roma. Itulah kasih Tuhan yang besar, kasih tanpa pandang bulu. Para gembala yang datang menjaga ternaknya pun segera meninggalkan padang rumput dan menjumpai bayi itu. Teman-teman, mari kita pergi ke Bethlehem dan lihat apa yang terjadi di sana. Ayo, kita pergi. Para gembala pun tiba di Bethlehem. Hewan-hewan melihat beberapa gembala tiba di luar kandang. Webek, lihat, ada gembala yang datang, Webek. Wah, kandang ini menjadi ramai ya. Cit, cit, cit. Ya, rasanya senang sekali. Bayi ini pasti akan menjadi orang penting nantinya. Iya, buktinya lihat betapa banyak orang yang datang untuk melihat dia. Wow, orang tua bayi itu terlihat senang sekali ya. Penghuni kandang sangat gembira dengan kejadian ini. Mereka terus berjaga dan melindungi sang bayi di dekat mereka. Wow, malam yang amat istimewa. Malam itu menjadi malam yang sangat istimewa, tidak seperti malam-malam lainnya. Karena malam itu adalah malam di mana Yesus lahir. Dari timur tempat yang jauh, tak ketinggalan para Majus. Para Majus yang ingin melihat bayi itu datang ke Yerusalem dan bertemu Raja Herodes. Imam kepala dan ahli Taurat memberitahu para Majus bahwa bayi yang mereka cari ada di Bethlehem. Lalu, dengan mengikuti bintang yang menjadi petunjuk arah, mereka pun tiba di kota Bethlehem. Mereka datang untuk memberikan hadiah berupa emas, kemenyan, dan mur. Lihat, itulah bintangnya. Wah, akhirnya kita sampai juga. Ayo kita masuk dan memberi persembahan ini. Para Majus menyembah bayi itu sebagai tanda kedatangan Tuhan bagi segala bangsa. Itulah kasih Allah yang besar, kasih bagi segala bangsa, kasih bagi semua orang. Lalu para Majus pun pulang. Itulah Natal pertama di Bethlehem. Natal tanpa petasan, Natal tanpa Sinterklas, Natal tanpa pohon terang, dan Natal tanpa kelap-kelip lampu Natal. Kabar sukacita Natal, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kabar ini berkumandang di hati setiap manusia. Yesus telah lahir dan membawa damai untuk kita semua.
Teman, kita akan menyalakan lilin Natal kita. Mari siapkan lilinnya dari rumah masing-masing. Walaupun tahun ini kita Natalan dari rumah masing-masing, kiranya kita tetap semangat dan bersukacita. Kita akan menyalakan lilin sambil bernyanyi bersama paduan suara anak kelas 6 SD, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah, Bunda, mesra dan kudus. Anak hidup tenang, anak hidup tenang. Silent night, holy night, all is calm, all is right, round your virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Adik-adik dipersilakan duduk kembali dan jangan lupa untuk mematikan lilinnya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Yuk, mari siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, karena sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Donald Situmorang. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya semua membuat Alkitabnya di depannya. Diambil Alkitabnya supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah? Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Jatiwaringin pada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang pertama ayat 23. Ayo adik-adik semuanya dibuka dulu Alkitabnya. Matius pasal yang pertama ayat 23. Ya, sudah dapat? Amang Pendeta akan baca dari sini, adik-adik membaca di rumah. Matius pasal yang pertama ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Ya, Amang Pendeta mau tanya dulu, siapa yang bersuka cita hari ini? Siapa? Semua harus bersuka cita. Ya, siapa kawannya di rumah dalam perayaan Natal? Ada mama, ada bapak, ada abang atau kakak? Nah, walaupun mungkin ada yang sendiri atau hanya berdua, semuanya harus bersuka cita. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi Amang mau mengatakan sesuatu bahwa Amang pernah melihat video yang membuat Amang sedih. Membuat Amang sedih. Siapa yang sering sedih di sini? Ada? Siapa yang sering sedih? Anak-anak sekolah minggu, siapa yang sering sedih? Nah, kalau sering sedih, firman Tuhan saat ini mau mengingatkan, nggak boleh sering-sering sedih. Harus bersuka cita. Apalagi pada perayaan Natal saat ini. Nah, Amang Pendeta pernah melihat video ada 2 orang anak kecil, masih kecil-kecil. Mereka sedih karena orang tuanya, kedua orang tuanya, bapaknya, mamanya meninggal karena corona. Jadi malam-malam mereka sering melihat ke langit. Katanya mereka sering melihat ke langit karena mereka rindu sama bapak, sama mamanya. Dia sama adiknya selalu melihat ke langit. Ya. Amang sangat sedih melihat video itu. Tapi itulah yang terjadi pada saat ini, yang membuat kita juga harus merayakan Natal. Adik-adik harus merayakannya di rumah masing-masing karena virus corona pada saat ini yang sudah memakan banyak korban. Namun pada saat ini, walaupun adik-adik semua harus di rumah merayakan Natal, semuanya harus bersuka cita. Semuanya harus semangat. Nah, Amang Pendeta mau tanya, siapa yang sudah rindu ke sekolah minggu di gereja? Semuanya pasti rindu ingin beribadah bersama ke gereja. Berjumpa sama kawan-kawannya, sama teman-temannya semua. Ya, ada juga yang sudah rindu bersekolah. Ada juga yang sudah rindu jalan-jalan keluar. Ya, tapi saat ini semuanya harus ditahan untuk menjaga kesehatan masing-masing.
Nah, firman Tuhan saat ini ingin mengingatkan kita, adik-adik sekolah minggu, pada perayaan Natal ini, bahwa yang lahir di Bethlehem itu siapa? Yesus, Juru Selamat. Dikatakan dalam kitab Matius ini, dia adalah Immanuel. Immanuel. Sering mendengarkan kata Immanuel atau ada yang namanya Immanuel? Ada? Jadi kalau ada yang namanya Immanuel itu artinya luar biasa. Artinya Immanuel itu Allah beserta kita. Jadi mau diingatkan pada perayaan Natal ini bahwa walaupun kondisinya sekarang sangat sulit, membuat kita sedih karena penyebaran virus corona pada saat ini, tapi firman Tuhan ingin meyakinkan kita semua, adik-adik sekolah minggu, bahwa Allah beserta kita. Bahwa Tuhan itu ada untuk Amang Pendeta, ada juga untuk adik-adik semua. Itulah yang akan membuat kita bersuka-cita. Ternyata walaupun keadaan susah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Walaupun keadaannya membuat kita sedih saat ini, tapi firman Tuhan mau mengingatkan, jangan terus bersedih, karena Yesus yang lahir ke dunia itu, dia senantiasa bersama adik-adik semua. Oleh sebab itu, kalau adik-adik merasa sedih, kalau adik-adik merasa ketakutan, kalau adik-adik ada yang sakit, kalau adik-adik mengharapkan sesuatu, jangan sedih. Karena apa? Karena Tuhan mengingatkan bahwa Dia senantiasa bersama adik-adik semua. Semuanya, dari yang kecil sampai yang besar. Semuanya anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan Yesus, ditemani oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, semuanya harus mengingat itu. Semuanya harus mengingat bahwa ada Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem itu untukku, untuk anak-anak sekolah minggu. Oleh sebab itu, aku tidak bersedih lagi. Aku harus bersuka cita. Ada Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem itu menyuruh aku untuk bersuka cita karena Dia selalu ada untukku. Harus diingat itu selalu. Makanya kalau ada teman-temannya pun yang sedih, kalau ada dilihat juga abang kakaknya yang sedih, atau adiknya yang sedih, atau bahkan kalau orang tuanya terlihat sedih, diingatkan. Ya, teman, ada Tuhan beserta kita. Pak, Ma, ada Tuhan beserta kita yang akan menjaga kita, yang akan menolong kita semua. Itu dia. Itu yang harus diingat pada Natal ini, bahwa Tuhan Yesus itu ada untuk adik-adik semua. Selalu ada untuk adik-adik semua. Oleh sebab itu, makanya adik-adik harus sering berdoa. Harus sering meminta sama Tuhan agar Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Apa saja boleh diminta dalam doa. Karena Dia selalu dekat dengan kita. Karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Maka mintalah doamu. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kemudian diminta sama Tuhan. Untuk siapa? Untuk adik-adik sendiri, minta sama Tuhan yang terbaik. Minta apa? Minta pandemi COVID-19 bisa diatasi misalnya. Biar bisa sekolah lagi, apalagi sekolah minggu. Atau biar bisa lagi keluar, jalan-jalan. Ya, diminta sama Tuhan. Diminta sama Tuhan supaya tetap sehat. Diminta juga sama Tuhan supaya bapak sama mama, orang tua, kakak, abang semuanya, supaya sehat-sehat semua. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Oleh sebab itu, adik-adik semua, ingatlah itu selalu, ada
Tuhan yang selalu menolong kita, maka jangan pernah terus-terusan bersedih, tetaplah semangat apapun yang terjadi. Ingatlah selalu Tuhan ada untuk kita semua, Tuhan ada untuk adik-adik semua, untuk menolong adik-adik, untuk menyertai adik-adik, untuk membuang ketakutan adik-adik, untuk membuat adik-adik sekolah minggu bersukacita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini, Dia adalah Immanuel yang senantiasa ada bersama kami, selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami selalu anak-anak-Mu ini, agar kami jauh dari kekhawatiran, jauh dari ketakutan, jauh dari kesedihan, tetapi kami akan bersuka cita karena kami selalu mengingat ada Immanuel, yaitu Tuhan yang senantiasa bersama kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan, berikan semuanya anak-anak-Mu kesehatan, berkati semuanya di saat belajar di rumah, berkati semua orang tua kami masing-masing, biarlah kami senantiasa bersukacita, terlebih di perayaan Natal saat ini. Terimalah Tuhan doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Luar biasa ya Bang firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita tidak boleh sedih karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Benar Kak Tika, kita harus selalu ingat kalau Tuhan Yesus telah lahir ke dunia dan membuat kita selalu bersukacita. Seperti lagu tema Natal kita tahun ini, Yesus Raja Damai. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi sambil mengikuti gerakan dari kakak sekolah minggu. Yesus, Yesus Raja Damai telah lahir di dunia. Yesus, Yesus Raja Damai telah lahir di hatiku. Namanya Yesus, ya Immanuel. Namanya Yesus, Juru Selamat dunia. Namanya Yesus, penasehat aja, Bapa yang kekal, Raja Damai, ya. Yesus, Yesus Raja Damai telah lahir di dunia. Yesus, Yesus Raja Damai telah lahir di hatiku. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih semangat. Yesus, Yesus Raja Damai telah lahir di dunia. Yesus, Yesus Raja Damai telah lahir di hatiku. Namanya Yesus, ya Immanuel. Namanya Yesus, Juru Selamat dunia. Namanya Yesus, penasehat aja, Bapa yang kekal, Raja Damai, ya. Yesus, Yesus Raja Damai telah lahir di dunia. Yesus, Yesus
agama telah lahir di hatiku, telah lahir di hatimu. Adik-adik, silakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumumannya akan disampaikan oleh Ketua Natal kita, Kak Dwi Boru Silaban. Dengarkan baik-baik ya adik-adik, pasang telinganya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Dwi berharap semua kita sehat-sehat ya. Sebelum Kak Dwi kasih pengumuman, Kak Dwi mau ngetes semangatnya dulu nih. Kalau Kak Dwi bilang halo orang satu, kelas ABC bilang hai, atau enggak boleh yes, oke? Coba Kak Dwi mau ngetes dulu dari orang satu. Hai orang satu, kelas ABC. Good. Sekarang orang dua. Hai orang dua, kelas 1, 2, 3 SD. Good. Sekarang kelas yang besar, orang 3. Coba harus lebih semangat ya dari orang 1 dan orang 2. Hai orang 3. Kelas 4, 5, 6. Good. Bener banget, hari ini Kak Dwi mau kasih pengumuman buat adik-adik semua yang ada di rumah. Apa sih pengumumannya? Yang pastinya pengumumannya pasti bikin adik-adik senang. Apa tuh Kak Dwi? Yaitu adalah libur sekolah minggu. Kita akan libur mulai minggu besok tanggal 13 Desember sampai tanggal 3 Januari 2021. Jangan lupa ya, 2021. Kita akan masuk kembali di tanggal 10 Januari 2021. Mama papa juga kalau diperhatikan nih adik-adiknya, kita harus tetap ibadah mengikuti orang tua yang ada di rumah bersama kakak abang, terus mungkin di rumahnya ada tuanya atau ada adiknya juga. Kita harus beribadah bersama dengan orang tua di rumah. Adik-adik, Kakak Dwi juga mau mengucapkan terima kasih buat mama papa yang sudah mendukung, menjaga, dan berpartisipasi dalam penampilan sekolah minggu adik-adik yang keren-keren. Orang satunya keren, orang duanya keren, orang tiganya juga keren. Tanggal 10 nanti kita akan ditunggu pengumumannya, apakah kita akan ibadah online atau kita akan bertemu. Tapi sepertinya kita masih ibadah online adik-adik. Jangan sedih ya, kita harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Oke? Good. Adik-adik, Kakak Dwi juga mau mengucapkan terima kasih buat kakak abang sekolah minggu yang sudah bekerja keras buat perayaan Natal ini. Kita juga mau sama-sama berdoa supaya supaya pandemi saat ini yang kita alami itu cepat pergi dari negara kita dan dari seluruh dunia ini. Oke, sekian pengumuman dari Kak Dwi. Tetap semangat, selamat hari Natal buat kita semuanya. Pengumumannya cukup jelas ya Bang, bahwa kita akan masuk sekolah minggu tanggal 10 Januari 2021. Betul Kak Tika. Satu lagi nih yang penting, adik-adik jangan langsung keluar dari Zoom ya. Nanti kita akan ada foto bersama setelah penampilan kakak guru sekolah minggu. Adik-adik, walaupun sebentar lagi kita akan selesai Natal, kita harus tetap bersukacita dan bersyukur selalu. Betul Kak, seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini, Halalas Niro Hagodang, yang artinya sukacita yang besar karena telah lahir Sang Juru Selamat dunia. Kita akan bersukacita bersama melalui pujian dari buku ND nomor 62 ayat 1 dan 2. Halalas Niro Hagodang. Adik-adik, kami undang bangkit berdiri. Tubuh si palua beri
jomao hasanga poni debata las dame 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 mani joma lomo ni roani debata lolita jomao Marisa bolino lolisa bintang di lorong Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal kita. Marilah kita berdoa. Kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati. Selamat Natal adik-adik semuanya, silakan duduk kembali. Tahu nggak Kak Tika, sekolah minggu HKBP Jatiwaringin itu punya ekskul yang banyak loh. Wah, apa aja Bang ekskul yang ada di sekolah minggu? Ada padus, ensemble, gondang, martumba, ada banyak deh Kak. Wah, banyak ya Bang Simon? Betul Kak, seperti penampilan salah satu ekskul berikut ini dari Paduan Suara Sekolah Minggu HKBP Jatiwaringin. Hari Natal telah tiba,
kalian luar biasa. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ucapan selamat Natal dari Ketua Seksi Sekolah Minggu, Inang Nyonya Nababan Boru Manulang. Horas Shalom. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyertai kita sepanjang tahun 2020. Dan juga kita bersyukur bersukacita karena hari ini kita bisa merayakan Hari Natal Sekolah Minggu HKBP Jatiwaringin tahun 2020. Walaupun hanya online atau virtual, tapi sukacita Natal kita tetap tidak berubah. Natal adalah perayaan hari kelahiran Tuhan kita, Sang Juru Selamat dunia. Siapa dia? Siapa? Ya, Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Dia datang ke dunia untuk menghapus dosa kita, menghapus kesusahan dan sakit kita. Jadi, adik-adik sekolah minggu jangan sedih-sedih lagi ya. Harus penuh dengan sukacita dan menjadi pembawa damai. Memberi kebahagiaan di rumah atau di mana saja. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Amang dan Inang Pendeta yang selama ini memberikan kabar baik dan juga firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Kami juga menyatakan terima kasih kepada Amang Inang Sintua, Dewan Koinonia, juga panirai kami atas segala supportnya untuk sekolah minggu HKBP Jatiwaringin. Dan kami juga berterima kasih untuk kakak dan abang guru sekolah minggu, calon guru sekolah minggu dan volunteer yang memberikan hatinya untuk melayani adik-adik sekolah minggu. Dan terlebih khusus, kami juga berterima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang rajin mengikuti ibadah tatap muka di awal tahun maupun ibadah online beberapa bulan ini. Terima kasih juga ya sudah memberikan karya dan aktivitas sekolah minggunya di Natal ini. Dan juga tidak lupa kami berterima kasih untuk orang tua sekolah minggu, papa mama, opung yang sudah setia menemani adik-adik sekolah minggu beribadah online dan membantu mengirimkan aktivitas dan karya Natal. Kiranya adik-adik sekolah minggu semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan firman Tuhan. Di akhir kata, kami mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya damai, sukacita, dan terang Kristus bersama kita dan keluarga. Selamat Natal, Merry Christmas, Tuhan Yesus memberkati. Bye! Terima kasih buat Inang Ketua Seksi Sekolah Minggu yang telah memberikan sambutan Natal. Sekarang ada satu lagi penampilan terakhir yang pastinya ditunggu adik-adik sekolah minggu. Penampilan apa itu, Kak? Penampilan apa ya Bang Simon? Coba kakak mau tanya nih buat adik-adik yang di rumah yang kangen dengan sekolah minggu. Mana nih, lambaikan tangannya ke kamera. Nah, sekarang abang pengen lihat siapa yang kangen dengan kakak dan abang guru sekolah minggu. Lambaikan tangan juga ke kamera. Wah, banyak ya Kak Tika. Nah, buat adik-adik yang kangen dengan kakak dan abang guru sekolah minggu, kita lihat penampilan kakak dan abang guru sekolah minggu. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad.
I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Kami dari guru-guru sekolah minggu KBP Jatiwaringin mengucapkan Selamat Hari Natal.